Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, saya tidak mau lama-lama untuk membahas Poco M3 ini. Maksudnya tidak untuk review, tidak untuk unboxing, karena video ini sudah sangat banyak dan saya hanya menyampaikan yang saya rasakan ketika satu hari full saya menggunakan HP ini. Ada 13 plus 1 temuan yang membuat saya itu agak sedikit menyesal sih untuk membeli HP ini. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yaitu kameranya. Kameranya ini sangat standar, teman-teman. Jadi, kalau kalian mungkin sebelumnya adalah pengguna Max Pro M1, mungkin kalian akan merasakan kok kameranya gini amat ya. Untuk siang hari, SDR-nya itu memang oke. Terus untuk shutter speed yang bisa sampai 32 detik, itu memang keren banget untuk yang suka long exposure. Misalnya kalian berada di perkotaan atau di tempat yang banyak cahaya, itu bisa kalian gunakan untuk membuat light trail gitu ya. Tapi untuk hasil kameranya menurut saya ini masih kurang oke sih. Jadi sehari ini saya menjepret beberapa gambar malam hari. Ini ada di dalam bis. Kelihatan oke, tapi ketika di zoom sedikit itu kelihatan banget bahwa itu ada kayak cat air gitu ya. Oke, jadi menurut saya kameranya bukan jelek tapi standar banget. Ya, itu wajar karena HP ini memang kelasnya mid range bahkan entry level kalau dinilai di zaman sekarang ya. Oke, yang kedua adalah record videonya itu hanya di 30 fps. Jadi kalau kalian berharap beli HP ini untuk bikin konten dan lain-lain, ya kalian harus siap-siap beli tripod. Dan juga ini sih kayaknya nggak ada OIS juga jelas nggak ada, tapi AIS-nya juga nggak ada, jadi gambarnya akan sangat-sangat tidak stabil. Saya tidak menunjukkan bagaimana hasilnya. Kalian tahulah HP kelas menengah yang video itu ala kadarnya. Jadi untuk sisi video buat kalian yang pengen beli HP ini untuk bikin konten, terus untuk ya kalian gunakan untuk recordnya tuh stay ya, jangan yang kalian gerak ngevlog itu udah hasilnya kacau pokoknya. Itu untuk sektor video. Lalu berikutnya adalah ini nih yang cukup mengejutkan menurut saya adalah chargernya, teman-teman. Nah, chargernya ini kalau secara build quality bagus banget sih menurut saya. Ini tebel terus berat, jadi ini bukan charger abal-abal lah ya, ini soalnya ori dari Xiaomi-nya. Tetapi yang bikin saya terkejut adalah ketika ini ngecas, ini kan baterainya si Poco M3 itu 6000 mAh tuh. Ini buat ngecas masuknya itu cuma 900 ampere gitu, jadi cuma 900 mAh aja masuknya, dan itu lama banget, mungkin bisa nyampe beberapa jam gitu ya, bisa nyampe 4 jam kalau ngecas baterai sebesar itu ya. Jadi kalau kalian pengen ngecasnya cepet, saya sarankan sih untuk ini ya, beli charger lain yang 18 watt minimal, karena kalau di sini tertulis itu 15 watt, tetapi yang masuk ini 15-20 watt padahal. Tapi nggak tahu kenapa, padahal saya pakai kabel orinya, ini kabel ori bawaannya, tapi hasilnya cuma 900, dan itu akan sangat lama karena waktu pertama kali saya ngecas itu nambahnya dari 30% ke 40% itu lama banget. Kok ini nggak gerak-gerak, nggak jalan-jalan, nggak naik-naik persentasenya. Nah, saya akhirnya pakai charger yang saya beli ini udah lama. Jadi ini charger Zola Power. Nggak fokus. Ini Zola Power. Ini cuma 10 watt dan hasilnya sangat mengejutkan, yaitu sampai 1900 ampere yang masuk ya. Ini padahal cuma 10 watt ini charger ini. Ya nggak tahu lah, itu opsi ya, opsi buat teman-teman. Yang penting informasi ini
saya kasih tahu di sini supaya teman-teman bisa nggak kaget ketika nanti ngecas pakai cas bawaannya kok lama banget. Kalian bisa pakai alternatif charger lain, mungkin merek-merek kayak AUK, terus merek lain yang udah punya reputasi bagus bisa kalian coba gunakan. Jadi hasilnya nanti lebih maksimal dan ngecasnya nggak akan selama itu, karena ini baterainya 6000 mAh. Kalian bayangkan kalau cuma ampere yang masuk cuma 900, itu besok pagi juga kayaknya belum selesai itu ngecasnya. Oke, yang kedua, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baterainya nih, wah, ini nih yang saya suka. Baterainya itu gila, teman-teman. Jadi 6000 mAh bukan cuma angka, di sini menunjukkan betapa powerful dan sangat irit untuk performa baterainya. Kita lihat. Jadi ini sudah saya gunakan 24 jam lebih ya. Dan hanya berkurang, bukan hanya sih, intinya sisanya masih 31%. Ini udah lebih dari 24 jam. Kita lihat statistiknya. Ini udah untuk dengerin musik dari Semarang sampai Ngawi ya. Saya naik bis tujuan ke Surabaya, dari Semarang sampai Ngawi itu saya full dengerin musik online streaming dan nggak putus-putus ya, pakai headset Bluetooth, pakai TWS. Oke, untuk layar aktifnya memang cuma 4 jam karena saya nggak terlalu sering nyalain layar HP, karena itu kan posisi di bis dan nggak nyaman ketika di kendaraan terus lihat layar HP itu bikin pusing. Tapi yang saya suka adalah ini bisa tahan sangat lama, lebih dari 16 jam ya. Biasanya saya pakai HP Max Pro M1 saja itu biasanya misalnya saya pakai dari jam 6 pagi nih, jam 6 pagi, terus saya cas full 100%, terus saya pakai gitu. Biasanya jam 10 malam tuh udah harus ngecas lagi, sisa baterai 15%. Nah ini saya gunakan lepas charger itu jam 12 malam, ya berarti jam 12 itu ya, ini udah pukul 2 pagi, ya udah sangat lama ya. Ini udah 18 jam lebih. Dan hasilnya ini cukup irit. Nah, kalau buat ngegame sih saya nggak tahu ya. Ini belum saya coba, saya udah install game tapi belum coba untuk main. Ini penggunaannya. Dan ini untuk biasanya ya, tipikal mau ngetes HP itu kalian coba deh keluar kota. Itu akan kerasa banget apakah HP itu emang sebagaimana performanya, boros atau enggaknya. Kalian akan tahu di situ. Nah ini saya coba sampai ke Surabaya, Sidoarjo, masih bisa menemani seharian. HP teman-teman saya itu udah pada ngecas 2 kali, pakai powerbank bahkan tambah, berarti udah ngecas 3 kali. Dan ini saya belum ngecas sama sekali. Oke sih performanya. Oke lah, ini cocok buat kalian yang butuh baterai besar. Oke, berikutnya adalah bodinya cukup enteng. Ini yang membuat saya agak merasa ini HP kurang solid ya. Jadi bodi HP ini tuh ringan banget teman-teman. Maksudnya dibandingkan dengan baterai yang punya ukuran 6000 mAh, ketika diangkat ini kok ringan banget. Maksudnya jadi nggak solid gitu, kayak HP kopong ya istilahnya. Di dalam ini nggak ada isinya. Tapi kalau lama-lama megangnya satu tangan gini juga nggak enak ya jadinya. Ya itu plus minus sih. Jadi buat yang suka HP ringan di tangan ini mungkin cocok, dan karena bodinya besar jadi layarnya juga lumayan lebih memuaskan. Berikutnya yang saya rasakan adalah GPS nih. Entah karena sinyal atau apa, locknya tuh tadi cukup lama. Jadi saya beberapa kali buka untuk lock GPS-nya tuh kok lama ya. Padahal sinyalnya 4G plus ya, sinyalnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi ini tadi cepet sih, jadi beberapa kali saya mengalami untuk lock GPS-nya cukup lama. Nah, berikutnya adalah ini yang dikeluhkan beberapa orang, animasinya kurang mulus. Jadi ya misalnya kalian pakai ini ya tadi Google Map, terus kalian mau back ke home kayak gini. Nah,
animasi dari transisi beberapa aplikasi kayak gini tuh kurang mulus, ada stuttering gitu ya. Jadi kelihatan grendet-grendet gitu. Kerasa banget kalau ada FPS yang turun ada, atau kecepatan layarnya itu kan biasanya refresh rate-nya 60 Hz ya. Ini kayak di bawah itu. Jadi rasanya kurang mulus aja gitu. Nggak tahu nanti kalau MIUI 12.5 udah bisa dipasang di HP ini, apakah performanya akan sama aja atau lebih parah atau bahkan bisa lebih mulus lagi. Ya, soalnya 12.5 itu MIUI 12.5 diklaim lebih mulus dari MIUI sebelumnya. Konsumsi RAM-nya juga lebih rendah ya, 30% lebih baik lah, lebih efisien. Kita coba nanti. Jadi kalau kalian pengen HP Xiaomi yang lebih enak untuk navigasi, untuk scroll-scroll kayak gini, saya sarankan sih lebih ke Redmi Note 8 aja ya. Redmi Note 8 atau Redmi Note 9. Itu testimoni dari usernya langsung yang udah pakai tiga-tiganya. Itu lebih mulus di kedua HP tersebut. Untuk HP ini, nah secara scroll kayak gini ya nyaman sih, tapi ada sekali kalian akan merasakan lag sedikit gitu ya. Nah, untuk animasi seperti itu kayak ganggu banget gitu loh, kurang mulus, kurang smooth. Oke, berikutnya adalah Gcam. Nah, ini mungkin yang kalian suka ya. Gcam itu bisa dipasang tanpa menggunakan cam to API, tanpa enable apapun. Ini udah ada Gcam kayak gini. Kalian download aja Gcam, searching di Google Gcam Poco M3. Udah banyak banget website yang naruh linknya di situ. Kalian bisa download. Dan versi Gcam-nya juga bukan yang jadul-jadul banget ya. Ini udah ada HDR plus-nya, udah bisa. Kalau kalian pakai night set itu astrofotografinya udah ada otomatis. Jadi kalau misalnya situasinya sangat gelap, ini akan otomatis aktif, dan biasanya shutter speed-nya itu akan muncul atau aktif di 16 detik ya. 16 bahkan bisa sampai 1 menit untuk nunggu jepret. Jadi kalian bisa, nah ini exposure-nya. Jadi di sini bisa sampai 32 detik ini. Ini keren banget. Di kamera bawaannya saya belum nemuin fitur ini ya malahan. Ya mode malamnya ada, jadi mungkin disetting secara auto. Untuk videonya di sini juga ya biasa banget sih, nggak ada ace-nya soalnya. Tuh kayak gini. Frame rate-nya di sini bisa 60, cuman nggak kerasa. Ini kerasa 60 sih, tapi nggak tahu ya, maksudnya nanti real hasilnya biasanya akan tetap diturunin karena ini kan manipulasi software. Ya intinya gitu ya teman-teman, untuk video ini masih kurang begitu oke menurut saya. Untuk Gcam lah udah paling enak itu, jadi kalian nggak ribet ngoprek ini itu, nggak pakai PC, udah pasang, kalian beli unboxing langsung download Gcam juga bisa. Gcamnya pakai yang MGC. Oke, berikutnya yang saya temukan adalah performa gamingnya biasa banget ya. Untuk Mobile Legend ya, contoh aja nih Mobile Legend. Saya belum aktifin Wave ini. Ada game turbonya di sini. Bukan performa yang terbaik, tetapi masih dalam kategori di atas nyaman. Nah, itu bisa kalian bayangkan ya. Perbandingannya dengan Max Pro M1, ini sedikit di atasnya. Menang karena ini keluaran lebih baru. Jadi dukungan antara hardware dan software terus dengan aplikasi yang ada itu jauh lebih luas, jauh lebih baik dibandingkan dengan Max Pro M1 yang udah keluaran tahun 2018-an ya. Menangnya cuma itu doang, tapi untuk performa mungkin setelah saya pakai sih ya saya bisa merasakan performa seperti ini di HP-HP lama gitu. Jadi nggak terlalu istimewa. Untuk grafiknya di sini oke, biasa. Untuk ultranya nggak bisa, padahal ini RAM 6. Ini RAM 6. Untuk Max Pro M1 RAM 6 dengan internal 64GB ini udah ke unlock loh. Ultranya ini udah bisa. Saya pernah coba tunjukkan ya waktu itu. Tapi ini RAM 6 internal 128GB ini belum kebuka. Ya mungkin karena Snapdragon 662 atau 663 ya, 662. Ini belum mendukung sampai grafik ultra ini. Mungkin nanti ke depan akan bisa lebih baik kalau ada updatean lagi. Oke.
Yang jelas nggak ada lag ya di sini. Saya bukan bilang performanya jelek, sedikit di atas rata-rata gitu aja. Oke, berikutnya adalah ini yang juga mungkin menjadi nilai plus di sini adalah sinyal. Nah, sinyal ini sangat stabil teman-teman. Jadi untuk 4G plusnya itu Telkomsel ya saya pakai, itu ngebut banget. Jadi kalau kalian mau streaming, mau download itu kencang lah intinya. Tidak ada permasalahan yang saya temukan dengan sinyal operator. Saya udah pakai dua, Indosat sama Telkomsel ini di dua SIM, di satu SIM satu itu Telkomsel, SIM 2 Indosat. Dua-duanya berjalan dengan baik, sinyal selalu barnya itu full ya. Kecuali kalau kalian memang berada di jauh dari BTS atau dari tower, mungkin akan sedikit berkurang, tetapi ini jauh lebih baik dari Xperia XC2 yang saya punya sebelumnya nih. Saya kan pakai Xperia XC2. Kalau saya ke toilet kadang sesekali bawa HP, itu sinyalnya barnya itu udah turun karena mungkin itu versi AU ya dan bukan resmi. Nah, kalau sinyal ini selalu full di seluruh ruangan di kos ini ya, di kos saya ini selalu full sinyalnya. Oke, sinyal oke, dan ini sudah 4G plus. Nah, 4G plus di atas 4G berarti ya, tapi belum 5G. Yang jelas siap-siap aja kuotanya lagi boros. Berikutnya adalah ini nih mungkin yang menjadi bahan perbincangan kalian kalau lihat di Telegram. Ini sudah ada grupnya. Grupnya itu saya udah nyari nih, Poco M3 Citrus Indonesia. Di sini udah banyak yang nanyain cus ROM-nya mana nih, custom ROM-nya mana nih. Jadi udah banyak yang mau ngoprek ya. Jadi ini sih kalau saya lihat, saya seperti melihat kembali Max Pro M1 di awal-awal waktu itu ya. Ini HP-nya cukup murah, speknya cukup wah, dan akan banyak komunitas yang mengembangkan supaya HP ini bisa berjalan atau dioprek dengan maksimal. Jadi ya kalian tahu sendiri lah, Max Pro M1 itu custom ROM-nya itu sangat gila sih menurut saya. Kayaknya kalau di total ya, dari yang banyak bug sampai yang stabil itu bisa nyampe ratusan udah itu. Dari yang MIUI, Corvus, Nusantara Project itu semuanya udah ada. Nah, saya melihat calon Poco M3 ini adalah calon yang sama, kandidat yang sama untuk masa depan seperti itu ya. Kemungkinan besar ini kan MIUI ya, terkenal berat ya, terkenal berat. Kemungkinan akan banyak sekali nanti yang custom ROM Android One atau Android stock kayak gitu, akan banyak sekali. Jadi kebalikannya, kalau kalian pakai Max Pro M1 itu pengen di custom ROM ke MIUI, ini yang MIUI kayak gini biasanya bakal pengen di custom ROM ke stock Android. Ya katanya sih biar lebih enteng. Oke ya teman-teman, jadi untuk sementara itu yang saya rasakan. Secara desain kalian udah pada lihat lah ya. Kalau kalian mau beli, saya sarankan sih warna kuning aja nih. Saya kemarin sebenarnya pengen warna kuning, tetapi yang kuning itu adanya 464. Nah, yang 6128 itu adanya warna hitam. Ya udah, jadinya saya belinya yang ini karena rasanya tanggung banget. Kalau selisihnya nggak begitu banyak sih, cuma selisih di Semarang ya, itu selisih 300 ribuan. Kalian sudah dapat yang 6128. Jadi saya pilih ini supaya ya bisa jangka panjang aja lah. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Untuk fitur-fitur spesial lainnya yang bisa saya temukan nanti bisa saya sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Video unboxing review kalian tonton di channel lain yang sudah cukup lengkap dan lebih baik sinematiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.